Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafiri hafizahullahu taala. Halaman 40. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Innama 'alaihi al-imanu biha wa alla yurda minha harfan wahidan." Hadis-hadis yang sahih yang bicara tentang masalah akidah dan masalah-masalah gaib, innama 'alaihi al-imanu biha. Yang diwajibkan adalah mengimaninya dan tidak menolaknya sedikit pun walaupun hanya satu huruf. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad Asy-Syafiri. Beliau mengatakan, hadhihi hiya at-tariqatus salafiyatul masyru'atu. Inilah metode atau cara beragamanya para salaf yang sesuai dengan syariat. Annal ibadah fi mabahithil mu'taqadi yajibu ayyu'minu bin nususi. Yaitu bahwasanya para hamba dalam pembahasan-pembahasan masalah akidah wajib bagi mereka untuk mengimani nas-nas yang ada. Wala yasihhu lahum ittiba'ul firaqil ukhra allati nabadhatha. Dan tidak sah, tidak boleh bagi para hamba untuk mengikuti firqah-firqah yang lain selain Ahlus Sunnah, selain manhajnya para salaf. Yang firqah-firqah yang lain tersebut nabadhatha, melemparkan nas-nas yang ada. Artinya mereka menolak untuk mengimani nas-nas yang ada jika bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Illa yasihhu lil mu'mini ayuqaddima 'ala nususi ghairaha. Karena tidak sah, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mendahulukan perkara-perkara lain, argumen-argumen yang lain daripada nas. Wa man qaddama syai'an 'ala nususi fa innahu yasbahu mimman yuhakkimu ma'qulatihi. Dan orang yang mendahulukan suatu hal lebih dia dahulukan daripada nas, maka jadilah dia sebagai orang yang menjadikan akalnya sebagai penentu hukum. Dia berhukum kepada akalnya. Wa mimman yahkumu tara'iqal umamil ukhra minal Yunani wa nahwihim. Dan jadilah dia sebagai orang yang berhukum dengan cara beragamanya umat-umat yang lain selain Islam, seperti umat Yunani dan yang lainnya. Itu orang yang berhukum dengan kaidah-kaidah filsafat. Yang kaidah-kaidah filsafat ini banyak bersumber dari orang-orang kafir Yunani, bersumber dari mereka dan disebarkan oleh mereka. Wala yuhakkimu nususul kitabi was sunnati. Dan mereka tidak berhukum dengan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita dapat di sini bahwasanya dalam pembahasan tentang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya orang yang berhukum dengan argumen-argumen lain selain Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan masalah akidah. Termasuk di dalamnya orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah yang mereka menggunakan argumen-argumen lain dalam masalah akidah. Ini termasuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Lakin law jaa insanun liyujadila li'itsbatil madlulil waridi fil ahadithi awil ayati fahina idzin la haraja fi mithli hadza. Namun andaikan datang seseorang untuk berdebat atau untuk berdiskusi, yang isi diskusinya adalah untuk menetapkan makna-makna yang terdapat dalam hadis-hadis atau ayat. Isi diskusinya berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Tujuannya ingin mengetahui makna yang benar, ingin mengetahui pemahaman yang benar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketika itu tidak mengapa. Sebagaimana sudah pernah kita bahas. Mithalu dzalika, contohnya, law ja'ana insanun wa qala bi anna Allah jalla wa ala la yumkinu an yusafa bil ghadabi. Andaikan datang seseorang kepada kita dan dia mengatakan bahwasanya Allah taala, Allah jalla wa ala tidak mungkin disifati dengan sifat ghadab, sifat murka. Jadi orang tersebut mengatakan Allah tidak punya sifat murka. Enggak mungkin Allah itu murka. Li'anal ghadaba ghulyanul qalbi wallahu mutanazzahun an hadza. Karena kata dia murka itu adalah mendidihnya hati.
Dan Allah Ta'ala mutanazzahun, tersucikan dari sifat seperti itu. Fahadha jidalun wa mukhasamatun fi muqabalatin nususi. Maka ini bentuk jidal, bentuk debat, dan mukhasamah, bentuk bantah-bantahan dalam muqabalatin nusus, dalam menolak nas, dalam mengkritisi nas, mengkritisi ayat atau hadis. Lihadza yajibu tarhuhu. Oleh karena itu, perdebatan seperti ini wajib ditinggalkan. Wala yajuzu at-ta'wilu alaihi, dan tidak boleh bersengaja untuk ikut terlibat di dalam perdebatan tersebut. Li'annahu qad bana kalamahu ala anna al-ghadaba huwa ulyanul qalbi. Karena orang tersebut telah membangun perkataannya, telah membangun keyakinannya di atas asumsi bahwasanya ghadab, murka itu adalah mendidihnya hati. Wa hadza min aina akhadhahu? Keyakinan seperti ini diambil dari mana? Hal akhadahu minasy-syar'i? Apakah keyakinan seperti itu diambil dari syariat? Fasyar'u la yaqulu bidzalik. Syariat sama sekali tidak pernah mengatakan seperti itu. Hal akhadahu minal lughati? Atau apakah dia mengambil makna seperti ini dari bahasa Arab? Ahlul lughati la yaqsuruna al-ghadaba ala hadzal ma'na. Padahal ahli bahasa Arab tidak hanya membatasi makna dari ghadab itu pada makna tersebut. Fahina idzin yakunu qad akhadahu min at-tashbih. Sehingga dengan demikian dia mengambil keyakinan seperti itu dari tashbih, dari cara berpikir menyamakan Allah dengan makhluknya. Fara'a anna al-ghadaba 'inda al-adamiyyina huwa ghulyanul qalbi. Fashabbaha Allah azza wa jalla bil makhluqi. Dia melihat bahwasanya ghadab, murka yang terjadi pada manusia adalah berupa mendidihnya hati. Sehingga dia pun syabbah Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika dia melihat bahwasanya pada manusia marah itu adalah mendidihnya hati, kemudian kalau sifat marah ini disematkan kepada Allah, berarti Allah juga mendidih hatinya, sehingga akhirnya wa man thamma nafaha sifata. Dia pun menolak sifat ghadab tersebut. Fa naqulu al-ghadabu laisa min madlulihi fi lughatil arabi ghulyanul qalbi. Maka kita katakan sifat al-ghadab, sifat murka, penunjukan maknanya secara bahasa Arab tidak bermakna ghulyanul qalbi, mendidihnya hati. Walihada najidu anna al-ghadaba yakhtalifu ma baina makhluqin wa makhluqin akhar. Oleh karena itu kita dapati sifat al-ghadab, sifat marah pada makhluk saja itu berbeda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Fahina idzin la yalzamu min itsbati ma'na al-ghadabi itsbata hadhihi as-sifati allati dzakaruha wa hiya ghulyanul qalbi. Oleh karena itu, ketika kita menetapkan sifat al-ghadab untuk Allah, tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi menetapkan sifat tersebut yang mereka sebutkan, yaitu ghulyanul qalbi, mendidihnya hati. Maka di sini Syekh menjelaskan bahwasanya pada dari makhluk saja sifat al-ghadab itu beda-beda, tidak selalu maknanya mendidihnya hati. Dan juga beliau tadi jelaskan bahwasanya sifat ghadab pada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat ghadab pada makhluk. Sama-sama memiliki sifat ghadab, namun ghadab atau murkanya Allah beda dengan murkanya makhluk. Kemudian walakin law ja'ana insanun wa qala al-ghadabu qad dallat 'alaihi an-nusus kama fil hadits. Namun kalau datang kepada kita seseorang dan dia mengatakan bahwasanya sifat ghadab itu terdapat dalam nas-nas, sebagaimana dalam hadis, qad ghadiba rabbuna ghadaban lam yaghdib qablahu wa la yaghdiba ba'dahu mithlahu. Sungguh Rabb kita, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya dengan kemurkaan yang semisal itu. Di catatan kaki, kama warada fi ahadits syafaati wa sayati fi babiha insyaallah. Hadis ini terdapat dalam hadis-hadis tentang syafaat dan akan datang bab khusus tentang pembahasan syafaat insyaallah. Kembali ke syarah, wa nahwi hadzal dalili minan nusus, dan dalil-dalil yang lain. Waja'ana mustadillan wa qala al-ghadabu min Allah jalla wa ala la yastalzimu ghulyan al-qalbi.
Maka orang tadi berdalil, membawakan dalil. Dan dia juga mengatakan bahwasanya sifat ghadab pada diri Allah Ta'ala tidak bermakna ghulyanul qalbi, tidak bermakna mendidihnya hati. Wala yastalzimu ayyakuna musyabihan lil makhluqi. Dan juga tidak berkonsekuensi bahwasanya Allah serupa dengan makhluk ketika Allah punya sifat ghadab. Wala yastalzimu ayyakuna mu'athiran yatarattabu alaihi nafya ma'rifatillahi bi'awaqibil umuri. Dan juga menetapkan sifat ghadab tidak mengakibatkan penafian pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesudahan-kesudahan dari perkara-perkara. Kama yakunu minal adamiyyi, sebagaimana yang terjadi pada manusia. Jadi manusia biasanya marah karena sebelumnya tidak menyangka. Misalnya seorang ayah mengetahui anaknya berbohong, kemudian dia marah. Dia marah karena dia tidak menyangka bahwasanya anaknya berbohong. Selama ini dia mengira anaknya jujur, tidak berbohong. Jadi marah pada manusia itu biasanya terjadi karena ketidaktahuan. Sehingga ketika dia tahu suatu fakta, dia marah. Nah, orang-orang yang menafikan sifat marah menganalogikan hal ini kepada Allah. Sehingga kata mereka, kalau kita tetapkan sifat ghadab, sifat marah kepada Allah, berarti ada perkara-perkara yang Allah baru tahu. Ketika Allah tahu, kemudian Allah marah. Maka kita katakan tidak demikian. Itu sifat marahnya makhluk. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, dan Allah juga punya sifat ghadab. Keduanya tidak saling bertentangan. Dan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat marah bagi makhluk. Fahina idzin naqulu hadhil mukhasimatu allati ja'at min ajli itsbati ma fid dalili wan nassi maqbulatun wa laysat kamithlil mukhasimatil ula. Maka kita katakan orang yang kedua ini, orang yang mukhasimah, orang yang mengajak diskusi ini, yang datang dalam rangka untuk menetapkan sifat sebagaimana yang terdapat dalam dalil dan nas, maka orang seperti ini makbulah, bisa kita terima, bisa kita ajak diskusi. Tidak sebagaimana mukhasimah, orang yang berdebat pada model yang pertama. Nah, di sini beliau lebih menjelaskan lagi bagaimana bentuk debat yang harusnya kita hindari dan bagaimana bentuk debat yang boleh kita lakukan. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa ghairuha minal ahadithi al-ma'thurati anithiqati wa an la yukhasima ahadan wa la yunadhirahu. Dan juga hadis-hadis yang ma'thurah yang diriwayatkan anithiqat dari para perawi-perawi yang thiqah. Maka hendaknya wajib diimani dan tidak menolaknya walaupun satu huruf saja. Wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu. Dan hendaknya seorang mukmin itu tidak mengajak berdebat satu orang pun dan tidak yunadhir, tidak berperang argumen kepada satu orang pun yang sifatnya ingin menolak dalil. Syarih mengatakan qauluhu wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu, yakni annal mu'mina idza ja'ahu an-nassu sallama. Maksudnya seorang mukmin ketika datang kepadanya nas, ketika disampaikan kepadanya nas, maka dia menerimanya. Wa idza ja'a yunadhiru fa huwa yunadhiru bin nususi wa yastadillu bil aqisatil aqliyati li itsbati ma fi nususi. Dan kalau datang kepada dia seseorang yang mengajak berdebat, dan dia mengajak berdebat tentang nas, dan dia berdalil dengan kias-kias dan dengan argumen-argumen logika, namun untuk menetapkan sesuatu yang terdapat dalam nas. Lakinnahu la yu'aridu ma fi nususi bima ladaihi min al-aqisatil aqliyati. Namun orang tersebut tidak menolak makna-makna yang terdapat dalam nas dengan argumen-argumen kias dan logika yang dia miliki, maka orang ini kita terima. Ya, artinya kalau seseorang mengajak berdebat, kalau tujuannya ingin menetapkan hal yang benar, menetapkan yang ada dalam dalil, maka ini debat yang dibolehkan, ini diskusi yang dibolehkan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wala yata'allamu al-jidala fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu. Dan hendaknya seorang mukmin tidak belajar tentang jidal, tidak belajar berdebat, tidak belajar ilmu debat.
Karena al-kalam di sini maksudnya berdebat dalam masalah takdir, dalam masalah ru'yatullah, dalam masalah Al-Qur'an dan yang lainnya, yang termasuk sunnah-sunnah, yang termasuk akidah-akidah Ahlussunnah, maka perdebatan seperti ini hukumnya makruh dan terlarang. Syarih mengatakan, "Tsumma qala innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu." Yani al-ihtijaja bil umuri al-aqliyati fi mudadati an-nususi fi hadha al-qadaya manhiyun anhu wa makruhun. Maksud Imam Ahmad adalah berhujjah, berargumen dengan argumen-argumen akal atau logika dalam rangka untuk menentang nas-nas dalam masalah-masalah di atas, masalah takdir, masalah ru'yah, masalah ayat-ayat Quran. Maka seperti ini manhiyun, terlarang, dan makruhun, hukumnya makruh. Wa hina idzin la yakunu min ahli sunnati. Dan orang yang seperti ini tidak termasuk ahli sunnah, li'annahu qaddama ghairal kitabi was sunnati alaihima fil istidlali lil mu'taqadi. Nah, dia telah mengedepankan, mengutamakan argumen-argumen selain Al-Quran dan As-Sunnah, lebih dikedepankan daripada Al-Quran dan As-Sunnah dalam istidlal, dalam beristidlal, dalam berdalil di permasalahan-permasalahan akidah. Wa taqaddama ma'ana anna al-jidala in kana li itsbatid dalili aw kana al-jidalu lid-da'wati ila Allah bi uslubin masyru'in wa lam yakun fihi syai'un min ad-dhulmi fa innahu yakunu masyru'an. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya jidal, berdebat, kalau dalam rangka untuk menetapkan makna yang terkandung dalam dalil, menetapkan dalil, atau untuk berdakwah kepada Allah dengan uslub, dengan metode-metode yang disyariatkan, dan tidak terdapat di dalamnya kezaliman, maka ini jidal yang masyru', jidal yang disyariatkan. Kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad mengatakan, la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamis sunnati min ahli sunnati hatta yada'a al-jidala wa yusallima wa yu'mina bil athari. Maka orang yang melakukan seperti itu, orang yang berargumen dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah akidah, walaupun dia memiliki sisi kebenaran dalam perkataannya, maka orang seperti itu bukan ahlu sunnah sampai dia meninggalkan perdebatan tersebut dan sampai dia mau menerima dan mengimani athar, mengimani dalil-dalil. Wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Dan Al-Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah firman Allah, bukan makhluk. Syarih menjelaskan, takallama al-muallifu huna an itsbati sifatil kalami lillahi azza wa jalla. Di sini Al-Imam Ahmad berbicara tentang penetapan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Wa ahlus sunnati yuthbituna sifatal kalami wa anna Allah Ta'ala yatakallamu bima syaa mata syaa. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam. Kalam artinya berbicara, berfirman. Menetapkan sifat ini bagi Allah dan bahwasanya Allah Ta'ala bisa yatakallam, bisa berbicara, bisa berfirman dengan firman-firman yang Allah inginkan, dan Allah berfirman, Allah berbicara kapanpun Allah inginkan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Yawma naqulu li jahannama halim talati. Pada hari di mana Allah Ta'ala bicara kepada neraka Jahannam. Wahai neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid. Maka neraka Jahannam menjawab, apakah masih ada tambahan lagi? Ya Allah. Dalam surat Qaf ayat 30. Maka ayat ini menetapkan sifat kalam, Allah kalam. Allah bicara kepada neraka Jahannam. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya neraka Jahannam juga bisa bicara. Wa hadza la yakunu illa yaumal qiyamati. Dan ini tidak terjadi kecuali di hari kiamat. Padahal hadza ala anna Allah mata syaa takallam. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara kapanpun Allah inginkan. Wa yadullu ala itsbati sifatil kalami qaulullahi azza wa jalla. Dan juga di antara ayat yang menunjukkan penetapan sifat kalam bagi Allah adalah firman Allah azza wa jalla, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia
sehingga akhirnya dia bisa mendengar kalamullah, mendengarkan Al-Quran. Dan surat At-Taubah ayat ke-6. Jadi kalau orang musyrikin minta perlindungan, maka dilindungi sehingga dia ada di tempat yang sama dengan orang-orang muslimin. Dan ketika orang muslimin baca Quran, dia bisa dengar, sehingga dia bisa mendapatkan hidayah. Fadalla hadza ala anna al-masmu'a huwa ainu kalamillahi jalla wa ala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya yang didengar tersebut masmu'. Bacaan Quran yang didengar tersebut itu adalah kalamullah jalla wa ala. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang ahlul bid'ah yang nanti akan dibahas oleh beliau di sini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi. Apakah kalian masih mengharapkan bahwasanya mereka percaya kepada kalian, padahal sebagian dari mereka yasma'una kalamullah, mendengar firman Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian setelah mereka mendengar kalamullah, bukan mereka mengimani, malah mereka mengubah-ubahnya setelah mereka memahaminya. Surat Al-Baqarah ayat 75. Ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu punya sifat suka membuat tipu daya. Dan juga mereka punya sifat suka mengubah-ubah wahyu, suka mengubah-ubah ayat. Maka Allah katakan, apakah kalian masih percaya kepada orang-orang Yahudi dengan sekadar mereka mau mendengar wahyu, mau mendengar ayat? Padahal mereka itu kalau mendengar ayat, mereka paham maknanya, namun setelah itu mereka ubah-ubah. Namun syahidnya dari ayat ini, Allah Ta'ala katakan ayat yang Allah turunkan sebagai kalam Allah, firman Allah. Ayat yang dibacakan oleh para nabi kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, disebut sebagai kalam Allah, firman Allah. Falam yakul yasma'una ma huwa ibaratun an kalamillah. Dalam ayat ini Allah tidak katakan bahwasanya mereka mendengar ibaratun an kalamillah, ungkapan lain dari kalamullah. Ini pendapatnya Ahlul Bid'ah. Maka mengatakan bahwasanya ayat Quran dan ayat-ayat yang Allah turunkan itu bukan perkataan Allah, namun itu sekedar ungkapan lain dari perkataan Allah. Membahasakan ulang dari perkataan Allah. Bukan perkataan Allah itu sendiri, bukan ainul kalam tadi. Ini pendapat yang batil. Wa kalamullahi sifatun min sifatihi. Dan kalamullah, bahwasanya Allah bisa kalam, bisa berbicara, ini merupakan sifat. Fa in qala qailun, kalau ada orang berkata, ayumkinu ayyakuna kalamullahi makhluqan mithla ma anna baitallahi makhluqun? Bukankah mungkin saja bahwasanya kalamullah di sini merupakan makhluk sebagaimana perkataan Baitullah. Baitullah itu kan Ka'bah, ya, Masjidil Haram. Ka'bah, Masjidil Haram, makhluk. Bukankah bisa saja sama? Kalamullah itu makhluk juga. Karena sama-sama penyandaran kepada Allah. Kalamullah, Baitullah, sama-sama idhofah, sama-sama penyandaran. Fanaqulu, maka kita katakan, ma yudhafu ilallahi ala naw'aini. Semua kata yang disandarkan kepada Allah, yang berupa idhofah kepada nama Allah, ada dua macam. An-naw'ul awwalu, yang macam pertama, jenis yang pertama, as-sifatu wal ma'ani, sifat-sifat Allah dan makna-makna dari sifat-sifat Allah. Fahadhihi la takunu makhluqatan. Maka penyandaran yang seperti ini bukan makhluk. Mithlu ilmillahi wa kalamillah. Contohnya ilmu Allah. Ada kata-kata ilmu disandarkan dengan nama Allah, digandengkan. Ilmu Allah. Maka ilmu Allah di sini ini bukan makhluk, ilmu Allah ya sifat Allah. Sebagaimana juga misalnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sifat Allah, bagian dari Allah. Kekuasaan Allah bukan makhluk. Seperti rahmat Allah. Rahmat Allah ini sifat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka ini kan sifat Allah, bukan sebuah makhluk. Demikian juga kalamullah. Maka kalamullah ini termasuk idhofah atau penyandaran yang jenis pertama. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ma yudhafu ila Allahi minal a'yani al-munfasilati anhu. Kata-kata yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, yang diidhofahkan dengan nama Allah,
yang itu berupa a'yan, berupa benda-benda yang munfasilah, yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat Allah. Fa hadhihi makhluqatun wa laysat sifatan min sifatihi. Maka yang seperti ini dia adalah makhluk dan bukan merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Wa min amthilati dzalika an taqula naqatullahi. Di antara contohnya ketika Anda mengatakan naqatullah, ontanya Allah. Kayak onta ciptaan Allah. Maka onta ini bukan sifat Allah, onta ini makhluk Allah. Wa an taqula baitullah. Demikian juga ketika Anda mengatakan baitullah. Baitullah, Ka'bah atau Masjidil Haram. Maka Ka'bah ini makhluk Allah, bukan sifat Allah. Fahuna an-naqatu wal baitu a'yanun munfasilatun an dzatihi. Maka di sini onta dan bait, rumah Allah merupakan a'yan, merupakan benda-benda yang terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu makhluqatan bi khilafil ma'ani. Maka benda-benda ini adalah makhluk, bukan merupakan sifat. Sebagaimana juga Rasulullah, Rasulnya Allah, maka Rasulullah di sini makhluk. Seperti juga misalnya bumi Allah, maka bumi itu makhluk. Surga Allah, surga itu makhluk. Maka tidak bisa disamakan tadi antara kalamullah dengan baitullah. Kalamullah itu sifat Allah, sedangkan baitullah itu makhluk. Wal mu'tazilatu yuthbituna kalamallahi wa yaquluna hadzal qur'anu al-mawjudu baina aydina kalamullahi. Orang-orang Mu'tazilah, sekte sesat Mu'tazilah, mereka juga menetapkan sifat kalam bagi Allah. Namun mereka mengatakan, Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, yang ada di tangan kita ini, adalah kalamullah. Lakinnahu laisa sifatan min sifatihi innama huwa makhluqun. Namun, Al-Quran ini bukan merupakan sifat Allah, namun Al-Quran ini adalah makhluk. Mereka menetapkan kalam, tapi mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi mereka mengatakan Allah bisa kalam, Allah bisa bicara, Allah bisa berfirman. Namun yang ada dalam Al-Quran ini itu bukan firman Allah. Wa hadza kalamun batilun. Ini adalah perkataan yang batil. Allah Ta'ala yaqulu. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Berkata Allah, janganlah kalian menjadikan dua sesembahan. Artinya janganlah kalian menyembah dua Tuhan. Dalam surat An-Nahl ayat 51. Di sini disebutkan qala Allah. Allah berfirman, Allah berkata. Dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dalam surat Ghafir ayat ke-60. Fadalla hadza ala annaha sifatun min sifatihi. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kalamullah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah. Dan juga tadi ditunjukkan oleh surat At-Taubah ayat ke-6 ketika Allah Ta'ala katakan Al-Quran itu adalah kalamullah hatta yasma'a kalamullah. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 75 tadi, yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalamullah. Ketika dibacakan Quran, disebut Quran ini sebagai kalamullah, bukan makhluk. Wal asy'ariyatu wa man mathalahum yaquluna. Dan orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka mengatakan, Al-Qur'anu kalamullahi, lakin Al-Qur'ana huwa al-ma'aniyu an-nafsiyatu. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, namun Al-Qur'an itu adalah ma'ani an-nafsiyah. Makna-makna yang sifatnya nafsiyah, dari hati, ya, makna-makna yang abstrak. Itulah yang Al-Quran. Wa amma ma fil mushafi baina aydina falaysa kalamullahi bi'ainihi. Adapun yang terdapat di dalam mushaf yang kita pegang, maka itu bukanlah kalamullah, itu bukan firman Allah bi'ainihi secara teksnya. Ya, teksnya itu bukan dari Allah. Kata-katanya bukan dari Allah. Wa innama huwa mithalun li kalamillahi aw ibaratun li kalamillahi. Namun itu sekedar permisalan dari kalamullah, dari firman Allah, atau ibarah, ungkapan lain terhadap kalamullah. Aw hikayatun
an kalamillah, atau membahasakan ulang dari firman Allah, membahasakan ulang firman Allah. Jadi menurut mereka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah SAW itu berupa kalam nafsi, atau tadi ma'ani an-nafsiyah, mewahyukan ilham saja yang tidak ada kata-katanya, tidak ada berupa kata-kata, tidak ada teks, hanya mewahyukan maknanya saja, kontennya saja. Sehingga kata-kata yang ada dalam Al-Quran, huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu bukan firman Allah. Namun mereka khilaf tentang kata-kata ini, tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran ini. Sebagian mereka mengatakan ini dari Rasulullah SAW, teksnya dari Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan itu dari malaikat Jibril. Sebagian mereka mengatakan ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak diketahui dari siapa, yang jelas sudah ada di Lauhul Mahfuz, yang jelas bukan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya orang-orang Asy'ariyah. Wa yaquluna bi anna Allah qad takallama fil azali. Dan orang-orang Asy'ariyah juga mengatakan, mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Ta'ala takallam, berbicara, berfirman, namun berfirmannya fil azali, di masa dahulu. Thumma ba'da dzalika lam ya'ud yatakallamu. Kemudian setelah itu Allah tidak berfirman lagi. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maka di sini syarih berzikir kepada Allah dengan mengatakan, Maha tinggi Allah atas apa yang mereka tuduhkan, Maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Limadza? Kenapa mereka punya keyakinan seperti itu? Qalu li'annana law qulna bi annahu yatakallamu la qulna bi anna al-hawaditha tajuzu alaihi. Kata mereka, andaikan kita katakan bahwasanya Allah Ta'ala terus-menerus yatakallam, berbicara, berfirman terus, maka kita akan mengatakan, maka konsekuensinya kita akan menetapkan bahwasanya perkara-perkara baru itu terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya orang-orang Asy'ariyah berkeyakinan yang namanya Tuhan itu harus qadim. Semua sifatnya harus qadim. Harus sifat yang sudah ada sejak dahulu, tidak boleh punya sifat yang hawadits, yang baru terjadi, yang baru ada. Ini keyakinan mereka. Sehingga mereka meyakini Allah berbicara hanya ketika di masa azali dahulu. Setelah itu Allah tidak bicara lagi. Dan ini tadi sudah terbantahkan oleh ayat surat Qaf ayat 30 tadi. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah bicara kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dan neraka jahanam menjawab, apakah masih ada tambahan lagi Allah? Dan ini terjadi di hari kiamat. Hari kiamat belum terjadi, berarti Allah di hari kiamat pun berbicara, berfirman, tidak hanya di masa azali. Fa yuqalu lahum, maka kita katakan kepada orang-orang Asy'ariyah, kaifa nafaitum syai'an qad dallat 'alaihi an-nususu fi itsbatil kalami. Bagaimana mungkin kalian kok menafikan, menolak sesuatu yang ditetapkan oleh nas, yang nas-nas tersebut menetapkan sifat kalam bagi Allah. Wa annahu yatakallamu idza syaa, dan menetapkan bahwasanya Allah itu yatakallam, berbicara, berfirman kapanpun Allah inginkan. Min ajli ihtijaji min kalamikum laysa alaihi dalilun min kitabin wala sunnatin. Kalian menolak hal ini dengan sekedar argumen kalian, yang argumen kalian ini tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga tidak ditunjukkan oleh As-Sunnah, sekedar dari akal kalian saja. Fa inna qawlahum la tajuzu alaihi al-hawadithu hadhihi maqalatun lahum yunazi'uhum fiha ghairuhum. Karena keyakinan mereka bahwasanya Allah Ta'ala tidak boleh terjadi padanya hawadits, perkara-perkara baru, kejadian-kejadian baru pada Allah. Ini adalah maqalah, ini adalah perkataan atau akidah yang telah dibantah oleh golongan-golongan yang lain, oleh sekte-sekte sesat yang lain juga, secara akal juga tidak sesuai dengan akal, dan lebih lagi tidak sesuai dengan dalil. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.